Shalom para pecinta firman dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan mari kita belajar firman Tuhan, merenungkan dan hidup karenanya. Firman Tuhan hari ini masih merupakan lanjutan dari yang kemarin tentang jangan khawatir. Kita sampai pada ayat yang ke-28 dan 29. Demikianlah firman Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Matius 6 ayat 28-29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, sebelum kita membahas ayat ini, izinkan saya merangkum kembali poin-poin yang penting dari ayat-ayat sebelumnya untuk menyegarkan kembali ingatan kita dan juga menolong barangkali ada di antara Anda yang menyaksikan tayangan ini yang belum atau tidak mengikuti tayangan-tayangan selanjutnya. Silahkan Anda lihat atau pelajari dari kemarin, 2 hari yang lalu, dan sebagainya. Nah, ayat 25 adalah ayat yang berkata dengan tegas, Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jelas sekali dikatakan jangan khawatir. Artinya ini adalah suatu perintah yang harus ditaati, bukan sekedar himbauan. Kalau ada jangan, artinya perintah. Jangan dilanggar. Jadi perintah Tuhan bukan hanya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengucapkan saksi dusta. Tetapi hari ini kita juga belajar ayat 25, Yesus berkata jangan khawatir. Artinya perintah ini juga perlu diperhatikan atau orang yang khawatir sama dengan orang yang melanggar perintah Tuhan secara tidak langsung. Perhatikan baik-baik. Orang yang khawatir adalah orang yang melanggar kehendak Tuhan. Jadi khawatir itu sebetulnya dosa, Bapak Ibu. Nah, ada yang masih bersikeras, ya Pak, tapi kan khawatir itu bahaya. Perhatikan baik-baik. Ayat 26, caranya bagaimana? Pandanglah burung di langit, belajar dari burung, keluar dari rumah, jangan terus sibuk dalam kekhawatiran, jangan khawatir dalam kesibukan. Berhenti sejenak. Keluar rumah, pandang ke langit, lihat burung-burung. Saya mendapatkan respon yang sangat banyak dari bahasan tentang ayat yang ke-26, baik melalui kolom komentar di YouTube maupun lewat WhatsApp secara langsung. Nah, ayat 27 mengajarkan kepada kita bahwa kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Justru menyebabkan sakit penyakit. Adakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ternyata tidak. Artinya kekhawatiran tidak berguna. Kekhawatiran justru merugikan kita. Dan kini di ayat 28, Yesus mengajarkan cara lain untuk menanggulangi kekhawatiran. Cara yang paling murah, caranya bukan pelesiran ke luar negeri, bukan pergi ke luar kota, bukan pergi ke Las Vegas, atau bukan pergi ke Atlantic City. Ada orang-orang yang kalau stres dikit larinya ke Las Vegas. Ulang tahun ke Las Vegas, tahun baru ke Las Vegas, Natal ke Las Vegas, Imlek ke Las Vegas, khawatir ke Las Vegas. Anda bukan tertolong, ya. Ya mungkin merasa gembira sebentar lihat lampu-lampu, begitu turun dari Las Vegas sama saja. Ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Nah, Yesus berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Kita disuruh pergi ke ladang. Perhatikanlah, bukan sekedar pandanglah, bukan sekedar foto-foto, bukan. Tapi perhatikanlah, kata yang dipakai di situ dari bahasa aslinya adalah kata mantano. Dari dua kata, kata dan mantano. Mantano, dari kata mantano muncul kata matetes yang artinya disciples, seseorang yang belajar, seorang yang menjadi murid. Jadi kata mantano itu artinya bukan sekedar nonton, tetapi examine bahasa Inggrisnya.
uji, perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, artinya berhenti khawatir. Lihat bunga. Lihat bunga. Lihat bunga. Nah, artinya apa? Tuhan menghendaki Anda dan saya untuk belajar menanggulangi kekhawatiran dengan cara memperhatikan, menyaksikan, mempelajari bunga di ladang. Nah, beberapa murid Tuhan di kelas-kelas pemuritan yang saya layani sudah mempraktekkan ini. Saya katakan kalau kamu stres, coba kamu nanam bunga. Dan beberapa ada yang sudah, ada yang kehilangan pekerjaan, ya nanam bunga. Ada yang bingung dengan pekerjaan, ada yang masalah dengan rumah tangga, nanam bunga. Dan hasilnya sangat luar biasa. Ya memang ayat ini bukan ayat yang terlalu tinggi, yang hanya sekedar kata-kata klise atau kata-kata menghibur, bukan. Tapi kata-kata ini adalah kata-kata literal yang mungkin juga perlu kita lakukan. Pergi, lihat bunga. Atau kalau tidak punya bunga, tidak bisa pergi lihat bunga, beli bunga, taruh di rumah, perhatikan. Nah, kalau tidak punya lahan bagaimana? Taruh di pot bunga, pandang dan perhatikan. Nah, memang ayat ini ayat yang rawan untuk disalahgunakan karena kalimatnya berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, ada orang yang malas bekerja dan pakai ayat ini, sehingga dia tidak bekerja karena yakin Tuhan pelihara. Ada orang-orang yang mengambil ayat ini sepotong-sepotong dan berkata, Tuhan toh dia yang memelihara kita. Tuhan bisa bikin mujizat sehingga saya tidak harus bekerja. Saya hanya perlu memperkatakan kata-kata profetik tiap hari dan tidak mau kerja. Nah, bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Gampang. Ya. Mereka pakai ayat atau dia pakai ayat, kita juga pakai ayat. Baca lagi ayatnya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, sesungguhnya Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau orang itu malas dan berkata, sih lihat ini, bunga aja nggak bekerja dipelihara oleh Bapa di surga. Saya nggak perlu bekerja juga Tuhan pasti pelihara. Caranya gampang. Suruh keluar, tinggal di ladang, dan suruh jadi bunga. Jangan jadi orang. Sebab orang bekerja, yang tidak bekerja janganlah ia makan. Kalau dia nggak mau bekerja karena berdalih bahwa Tuhan akan pelihara, suruh dia keluar dari rumah, tinggal di ladang dan suruh jadi bunga, maka akan dipelihara oleh Bapa di surga. Sebab manusia kita lebih berharga dari bunga. Kita bisa berpikir, kita bisa membuat rencana, kita bisa bekerja, dan banyak yang kita bisa kerjakan. Jadi sekali lagi Tuhan mau kita berhenti khawatir, berhenti. Karena kekhawatiran tidak berguna. Orang yang khawatir dalam hidup adalah orang yang sangat rugi. Dia adalah orang yang hidup di dalam bayang-bayang yang diciptakan sendiri tiap hari. Hidup dalam ilusi dan halusinasi. Karena kekhawatiran tidak membuat kita berhasil. Justru kekhawatiran membuat kita kerdil. Ada terlalu banyak alasan untuk kita ini khawatir. Ada orang berkata, aduh bagaimana kalau saya nanti sakit ya. Aduh bagaimana kalau saya kehilangan kerjaan. Aduh bagaimana kalau saya kena PHK. Aduh bagaimana kalau saya ada masalah keluarga. Aduh bagaimana masa depan saya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di dalam dunia pelayanan pun kadang-kadang ada kekhawatiran, aduh bagaimana kalau nanti jemaat saya dipindah gereja lain, ada yang dicuri oleh gereja lain dan sebagainya. Orang yang khawatir tidak pernah menghasilkan hal-hal yang berguna. Sebaliknya, orang yang beriman tidak khawatir dan dia melakukan hal-hal yang terbaik di dalam hidupnya. Nah, apa message tersembunyi yang Yesus sedang tunjukkan kepada Anda dan saya melalui dua ayat tadi, ayat yang ke-28 dan 29. Jadi sebetulnya Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk dengan kalimat
Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yesus sedang mengajarkan kepada kita cara menghadapi kekhawatiran, yaitu dengan bersyukur. Belajar mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri. Lihat bunga, bersyukur. Kita lebih dari bunga. Mengucap syukur untuk apa yang ada dan bukan mengeluh dan bersungut-sungut untuk apa yang tidak ada. Bunga yang hidup sejenak dipelihara oleh Allah begitu rupa. Apalagi Anda dan saya yang diciptakan menurut teladannya. Berhenti khawatir, lakukan sesuatu karena kita manusia. Kita bukan burung, kita bukan bunga. Kita telah diberi kemampuan melakukan banyak hal. Belajar dari bunga, tanam bunga di rumah, bersukacitalah karena kita mengingat bahwa kita lebih indah dari bunga-bunga itu sebetulnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk berhenti bersyukur, berhenti bersungut-sungut, berhenti khawatir, dan sebaliknya kita mengucap syukur. Bukan berhenti bersyukur ya, sebaliknya kita bersyukur untuk apa yang Tuhan beri. Berhenti khawatir, lihat, bersyukur, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah beri. Kalaupun kita kadang-kadang tidak bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah beri, kita lihat pakaian, ya pakaiannya itu aja. Kita lihat mobil, ya mobilnya itu aja. Kita lihat rumah, apartemen, ya apartemennya itu aja. Apakah kita masih bisa bersyukur? Bisa. Bersyukur untuk hidup yang Tuhan sudah beri kepada kita. Bersyukur untuk segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur kita masih boleh menikmati dan melihat burung-burung. Bersyukur kita masih boleh melihat bunga-bunga. Bunga-bunga tidak bisa melihat kita. Kita bisa melihat bunga-bunga. Apakah itu bukan suatu berkat yang patut disyukuri? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kembali kami diingatkan untuk berhenti bersungut-sungut, khawatir, dan belajar bersyukur. Karena Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam hidup ini. Ajari kami Tuhan menyadari bahwa kami manusia yang diciptakan dengan indah, dengan sempurna begitu rupa. Dan Tuhan memperlengkapi kami dengan segala kemampuan yang dapat kami lakukan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bersyukur atas apapun yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dan doa saya, Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan hari ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan.